Halo, selamat datang kembali bersama saya Roni Hasibuan, guru matematika kalian. Dan untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 5, di mana saya akan membahas mengenai aplikasi integral untuk luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam, saya mau ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah partisipatif dalam memberikan like ataupun sekedar mengajukan pertanyaan pada video-video pembelajaran berikutnya. Dan semoga untuk pembelajaran berikutnya saya lebih baik lagi untuk memberikan materinya gitu ya. Dan untuk hari ini ya kita langsung aja masuk ke aplikasi integral mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Aplikasi integral ini dapat ditemukan pada mencari luas daerah yang dibatasi kurva, baik yang dibatasi oleh sebuah kurva ataupun lebih gitu kan. Selain itu, aplikasi integral itu juga digunakan untuk volume benda putar yang merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva juga, kemudian diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y. Tapi kita akan ulas ya aplikasi integral untuk volume benda putar pada pertemuan berikutnya. Dan untuk hari ini kita akan bahas mengenai luas daerah yang dibatasi kurva. Nah, seperti yang kita ketahui gitu kan, luas daerah yang beraturan itu dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Nah, gimana kalau luas daerahnya itu tidak beraturan? Nah, solusinya adalah menghitung luas daerah dengan integral. Kalau luas persegi itu bisa dicari dengan menggunakan rumus sisi kali sisi, persegi panjang bisa dicari dengan rumus panjang kali lebar. Nah, sedangkan luas yang dibatasi oleh kurva, ya kita misalkan kurvanya persamaan kuadrat dan garis Y sama dengan X itu dapat dihitung menggunakan integral. Nah, kemudian sebelum kita ulas aplikasi integral, sebaiknya kalian itu udah menguasai ya untuk materi-materi atau subtopik sebelumnya tentang kemampuan dasar untuk menentukan hasil integral dari sebuah fungsi, atau bisa juga kemampuan yang kalian harus miliki terkait menggambar fungsi, baik itu fungsi kuadrat, fungsi linear, dan sebagainya, untuk bisa memudahkan mencari atau menyelesaikan soal luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, yang pertama ini luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Saya ada dua gambar ya, atau dua kurva. Nah, untuk luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva, coba kalian perhatikan yang gambar pertama. Oke, dan ada luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di atas sumbu X. Nah, jadi untuk kurvanya itu ada di atas sumbu X, kemudian batasnya atau selangnya ada si A dan B, kemudian luasnya adalah daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir itu kita menggunakan ya luasnya itu menggunakan integral dari A sampai B fx dx ya. Jadi fungsinya itu diintegralkan kemudian dicari selangnya atau batasnya. Dan yang kedua, ini ada luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B tapi di bawah sumbu X. Nah, kalau di bawah sumbu X ini hampir sama ya dengan yang pertama tadi, hanya saja yang membedakan kalau di bawah sumbu X kita sisipkan ya tanda negatif di awal gitu. Karena yang kita tahu kalau luas itu tidak ada bernilai negatif ya, semuanya bernilai positif, sehingga kalau luasnya di bawah sumbu X nanti biasanya kalau tidak kita bubuhkan negatif itu akan bernilai
negatif, sehingga biasanya kita taruh negatif dan hasilnya akan bernilai positif. Jadi luasnya itu sama dengan negatif integral dari A sampai B ya untuk selangnya fx dx. Oke. Bagaimana? Kira-kira ada pertanyaan? Oke, kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh save dulu, langsung nanti bisa bertanya di comment section. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, saya akan ngebahas mengenai luas daerah di antara dua buah kurva. Nah, untuk yang dibatasi oleh dua buah kurva, menghitung luas daerahnya ini sama dengan cara yang luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Hanya saja dalam mencari luas daerah yang dibatasi dua buah kurva, banyaknya fungsi yang terlibat ada dua atau bahkan lebih, gitu kan. Nah, kalian perhatikan gambar ini yang dibatasi oleh kurva fx dan gx. Nah, untuk ini, untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita bisa menggunakan luas sama dengan integral batas A sampai B. Kemudian untuk fungsinya fx kurang gx terhadap x ya. Jadi kalau bisa dibilang kenapa fx kurang gx, kita mengurangkan ya dua buah kurva itu, dimana kurva yang di atas terlebih dahulu ya terlebih dahulu, kemudian dikurangi kurva yang di bawah si fx, sehingga nanti akan dapat hasilnya luas daerah yang diarsir. Nah, untuk berikutnya kita akan mengerjakan soal yang sudah ada di hadapan kalian. Dan untuk soalnya kita ambil dari yang pertama ya, itu kalau kurvanya dibatasi oleh satu kurva ya, dan soalnya adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dikurang 6x plus 5 dan sumbu x. Nah, jadi di dalam soal ini sudah dapat digambarkan kalau ini adalah fungsi kuadrat dan fungsi kuadratnya memiliki kurva yang terbuka. Ya, karena pada fungsi kuadrat kita pelajarin kalau misalkan x kuadratnya memiliki koefisien positif, maka kurvanya terbuka. Nah, seperti yang sudah digambar, kita sebenarnya belum mengetahui kalau titik potongnya itu berapa, gitu kan. Nah, kira-kira dari gambar bisa nggak sih kita cari titik potongnya? Ya, yang pasti kalau untuk diberikan soal seperti ini, gitu kan, kita belum tahu batasnya itu berapa. Yang pertama kita cari adalah titik potong dari si kurva. Nah, untuk itu dari sini kita bisa mengambil titik potong pada fungsi kuadrat dengan memisahkan si y itu sama dengan 0. Ya, untuk titik potong y itu sama dengan 0, sehingga y sama dengan x kuadrat kurang 6x plus 5 sama dengan 0. Maka kalau dicari akar-akarnya, maka si x itu adalah sama dengan 5 atau x sama dengan 1. Nah, jadi dari sini sudah kita dapatkan kalau ya, titik potong pada kurva tersebut pada sumbu x itu ada di 1 dan 5. Maka untuk luas kita bisa cari ya seperti yang sudah saya kerjakan berikut luasnya, atau kita bentuk integral dulu. Luasnya itu sama dengan min. Kenapa min? Ya, karena tadi untuk kurva yang di bawah sumbu x itu bernilai kita tambahin nilai negatif ya. Jadi negatif integral 1 sampai 5
Untuk fungsinya x kuadrat kurang 6x plus 5 dx, dan kita dapatkanlah hasilnya itu sama dengan, kita integralkan dulu ya, ini termasuk integral tentu. Kalian mungkin sudah mempelajari sendiri gitu kan, integral tentu itu tinggal kita substitusi batasnya, batas bawah dikurang batas batas atas dikurang batas bawah, maaf, itu sama dengan min sepertiga x pangkat 3 kurang 3x pangkat 3 plus 5x, dan dengan batas 1 sampai 5, dan kita tinggal cari batasnya 5 ya, batasnya 5 itu sama dengan min 125 per 3 kurang 75 tambah 25 dikurang sepertiga kurang 3 ditambah 5, karena ini 1 ya, dikali 1, sehingga nanti hasilnya menjadi ya, kita dapatkan 32 per 3. Begitu kira-kira untuk mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu menghitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan x kuadrat kurang 6x plus 5. Oke, baiklah kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Saya kasih yang berikut ini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x pangkat 3 kurang 1, sumbu x ya, garis x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Nah, untuk mengerjakan ini terlebih dahulu kita gambar ya fungsinya Y sama dengan x pangkat 3 itu seperti ini gambarnya, dan kemudian kita sudah mendapatkan batasnya itu ada di min 1 dan juga 2. Nah, untuk pada soal itu kita ada 2 arsiran ya yang dibatasi. Ada satu yang di atas sumbu x, ada satu lagi yang di bawah sumbu x. Nah, kemudian dan ada satu buah titik potong yang sebenarnya tidak kita ketahui berapa nilainya. Nah, kalau begitu untuk mencari titik potong dengan sumbu x, bagaimana tadi? Ya, kita masukkan nilai Y itu sama dengan 0. Sehingga persamaan Y sama dengan x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0, x pangkat 3 sama dengan 1, dan x-nya adalah 1. Jadi ada satu buah titik potong di sini, ini adalah nilainya 1. Sehingga untuk bentuk integralnya kita bisa menuliskan ya, yang di bawah kurva terlebih dahulu itu adalah ya batasnya dari mana sampai mana, itu yang di bawah kurva. Dan jangan lupa kita bubuhkan nih negatif ya, negatif integral min 1 sampai 1 kali x pangkat 3 integral min 1 sampai 1 x pangkat 3 kurang 1 dx ditambah ya, karena ini berupa 2 buah luas ya, jadi ada satu luas di atas, satu luas di bawah, ditambah integral 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2 yang di atas x pangkat 3 dikurang 1 dx. Nah, itu kita tinggal mengerjakan. Kalau saya kerjakan ya, mungkin kalian bisa membandingkan hasil yang kalian kerjakan sendiri. Saya mendapatkan hasilnya adalah 19 per 4. Nah, itu dia jawaban untuk contoh soal yang kedua. Bagaimana kalau untuk jawaban dari kalian? Kalau misalkan ada perbedaan, mungkin kalian ada salah perhitungan ya. Coba untuk mengerjakan integral ini kalian diharapkan lebih teliti lagi, jangan terburu-buru ya, agar perhitungannya itu tidak salah gitu kan, tidak salah. Nah, untuk sekarang ini 2 contoh sudah saya buka. Saya akan buka contoh berikutnya. Kalau tadi itu hanya dibatasi oleh kurva yang dibatasi oleh sumbu x ya dan garis ya pastinya. Saya akan berikan satu lagi soal yang dimana untuk mencari luas daerahnya itu dibatasi oleh 2 buah kurva. Nah, untuk soal yang pertama ini ada seperti ini bunyinya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva
seperti pada gambar. Nah, saya sudah berikan gambar, dan untuk gambarnya ada dua buah kurva, di mana satu buah kurva yaitu kurva tertutup merupakan kurva dari fungsi kuadrat, di mana y itu sama dengan 8 dikurang x kuadrat. Kemudian untuk satu lagi, dia dibatasi oleh kurva fungsi linear ya benar, y sama dengan 2x. Kemudian yang akan kita cari adalah yang diarsir, gambar yang diarsir itu kita akan cari luasnya. Nah, kira-kira bagaimana? Sebelumnya, kalau dari gambar ini ya, kita apakah sudah mengetahui mana yang disebut atau disebut batas ya, atau titik potongnya? Kita belum mendapatkan titik potongnya. Oleh karena itu, untuk mencari titik potong dari kurva ya pada sumbu x, maka kita terlebih dahulu ya, karena di sini ada dua buah fungsi dua buah fungsi x, maka y itu sama dengan y gitu kan. Kurva yang pertama sama dengan kurva yang kedua, akan biar kita dapat titik potongnya. Maka untuk mencari titik potong pada dua buah kurva ini ya, 2x sama dengan 8 kurang x kuadrat, sehingga x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. X tambah 4 ya, kalau kita mencari akar-akarnya, x tambah 4 kali x kurang 2, sehingga dapat x nya itu sama dengan min 4 dan x nya sama dengan 2. Nah, kalau begitu kita apakah sampai di sini kita sudah dapat batasnya min 4 sampai 2? Belum, karena pada gambar kita lihat lagi yang mana sih yang memenuhi. Nah, pada gambar itu y sama dengan 2x. Nah, y sama dengan 2x karena dia luas daerah yang diarsir itu hanya sampai sin 0, maka batas yang akan kita tentukan luasnya adalah dari 0 sampai 2. Nah, luasnya itu sama dengan integral 0 sampai 2. Nah, kita tinggal bikin ininya ya, persamaannya itu ya 8 dikurang x kuadrat dikurang 2x. Oke. Ya, terhadap x. Nah, sehingga untuk integralnya itu adalah 8x kurang sepertiga x pangkat 3 kurang x pangkat 2 dengan batas 0 sampai 2. Nah, ini sama dengan ya, kita tinggal substitusi langsung ya, karena yang itu 0 ya, kita tidak kita hiraukan saja karena perkalian 0 hasilnya 0 gitu ya. Kita fokus keduanya. 8x itu 16 ya, x nya sama dengan 2 kan. 16 kurang 8 per 3 langsung aja kurang 4, dan hasilnya adalah 28 per 3. Oke, baiklah, kalau begitu saya rasa 3 contoh soal sudah cukup agar kalian lebih memahami lagi. Coba kalian cari-cari contoh soal lebih banyak lagi, dan setelah ini saya akan memberikan latihan soal kepada kalian. Maka dari itu diharapkan kalian semua untuk tetap pada Google Classroom-nya masing-masing, karena saya akan memberikan latihan pada jam yang saya tentukan nantinya. Dan untuk itu kalau ada pertanyaan silakan langsung komen di kolom komentar, dan buat kalian yang sudah paham boleh lagi melatih-latih, karena untuk aplikasi ini kita harus lebih banyak latihan agar kita bisa lebih teliti dalam mengerjakan soalnya. Oke. Dan untuk itu terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan saya harap video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kalian, dan kita akan masih lagi bertemu pada episode berikutnya mengenai volume benda putar. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana sih cara pengerjaan volume benda putar ini, ya
kurang lebih hampir sama seperti luas gitu ya. Tapi ya akan ada beberapa metode yang digunakan pada volume benda putar. Maka dari itu saya harapkan untuk persiapan pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran untuk hari ini. Dan saya harap kalian terus semangat walaupun kita dalam kondisi seperti ini, pandemi gitu kan. Kita bisa tetap social distancing dan juga menggunakan masker kemanapun kalian pergi gitu kan, supaya kita terhindar yang namanya dari ya COVID-19. Oke, nah untuk itu tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih.